Halo, perkenalkan nama saya Setri Happy dengan NIM 2307030302. Di sini saya akan membuat video yang menerangkan tentang revolusi industri 4.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Pak Dr. Bayu Kuncoro. Yang pertama kita kan adalah menjelaskan tentang definisi revolusi industri 4.0. Industri 4.0 itu adalah transformasi seluruh dari sistem tradisional menuju digital dan otomatisasi. Nah, istilah ini diperkenalkan pertama kali di Hannover Fair 2011 di Jerman sebagai bagian dari strategi teknologi tinggi pemerintah Jepang. Sejarah dan tahapan revolusi industri dari masa ke masa. Nah, yang pertama adalah revolusi industri 1.0 pada tahun 1760 hingga 1840. Nah, di era itu mesin-mesin sudah mulai bermunculan dengan tenaga air dan uap. Nah, muncul mesin tuh mulai bervariasi, mungkin dari itu kereta api, dan mungkin sejak itu ada mesin-mesin turbin yang bertenaga air tuh, dan batu bara biasanya. Yang kita lanjut adalah revolusi industri 2.0 pada tahun 1870 hingga 1914. Nah, pada tahun ini produksi itu udah mulai produksi massal dan sudah mulai ditemukannya listrik dan jalur perakitan hingga pembagian kerja itu dibagi job desk-nya, dan mulai terjadi alur perakitan serta penggunaan listrik yang sebelumnya ditenagai oleh uap dan air, dan mulai terjadinya produksi massal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada revolusi industri 3.0. Nah, dan 3.0 tuh dari tahun 1960 hingga 2000-an. Nah, itu tuh mulai ada komputer dan robot, dan otomatisasi itu mulai terjadi pada tahun itu. Adanya teknologi informasi, munculnya komputer dan internet pada tahun itu, dan awal munculnya robotika tuh pada era industri 3.0. Revolusi industri 4.0. Nah, itu terjadi pada tahun 2010 atau berapa itu, hingga sekarang, hingga saat ini. Nah, biasanya itu munculnya ada AI, IoT, itu Internet of Things, Big Data. Nah, sekarang tuh mulai ada yang integrasi sistem dan cyber physical, terus artificial intelligence, dan itu ada munculnya Big Data yang sekarang tuh kalau digunakan dengan tepat itu sangat berguna, tapi banyak yang menyelewengkan dan menggunakan, ya gimana ya, jadinya tidak banyak disalahgunakan untuk sekarang ini. Selanjutnya adalah dampak dari revolusi industri. Itu ada banyak ya teman-teman. Dari yang pertama, yang positif itu dari efisiensi dan produktivitas tuh naik. Biasanya di perusahaan-perusahaan tuh banyak yang mengadopsi teknologi hingga dapat menekan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lain, sehingga profit yang didapatkan di perusahaan tersebut bisa lebih banyak. Selanjutnya adalah akses informasi yang lebih mudah. Seperti sekarang kayak ada apa-apa tuh langsung bisa diakses, kayak melalui Twitter, melalui Instagram, melalui TikTok. Nah, dulu kan sepertinya harus menunggu surat kabar yang di setiap harinya tuh dikirim per hari gitu. Jadinya kita nggak bisa mendapatkan informasi itu secara instan. Bahkan dulu ada yang baru berbulan-bulan baru mendapatkan informasi gitu. Selanjutnya adalah inovasi-inovasi teknologi yang mempermudah kehidupan, seperti AI itu dapat membantu kita dalam segala hal. Oke, yang selanjutnya adalah mungkin sedikit kesimpulan ya. Revolusi industri 4.0 adalah bukan sekedar tentang teknologi, tetapi bagaimana kita menyikapinya, beradaptasi dan menggunakan teknologi itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika salah kata. Makasih.